Bersemangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Ustadz Abdul Basit. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana atas dakwah beliau mampu membawa agama ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Semoga kita semuanya menjadi umat yang hingga yaumil kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya. Lebih sepekan kita tidak berjumpa karena pekan kemarin Ustadz akan mengirimkan video, ternyata ada libur ya, libur peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Dan juga Ustadz akan memberitahu bahwa ini materi di bab 3 yang terakhir. Jadi pekan depan kita akan ulangan harian ya. Ulangan hariannya seperti di buku, cuma Ustadz pindah ke Google Form dan poin-poinnya itu diacak. Jadi kalian tetap harus belajar ya, diacak poin-poinnya, tapi tetap sama seperti yang di buku. Oke, semuanya siap ulangan harian pekan depan? Oke, pasti siap ya. Kalau sering belajar pasti sudah siap. Oke, terima kasih juga telah mengerjakan apa semua yang telah Ustadz berikan tugas-tugas kemarin-kemarin. Oke, kita sangat bangga sama kalian semua. Mari sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siap semuanya? Ayo. Ada berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Mari Ustadz tanya kesiapan kalian. Sudah menyiapkan alat tulisnya? Seperti biasa. Oke. Pensil, penghapus dan yang lainnya tulis, oke? Dan juga buku paket. Sudah? Oke, dan juga selalu dalam bimbingan orang tua ya, agar kalian benar-benar menonton atau menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Oke. Jangan kemana-mana, Ustadz akan ambil buku dan juga kalian siapkan buku paketnya ya. Ayo, check it out. Oke, buka halaman 28 ya, melanjutkan materi yang kemarin. Sudah? Halaman 28. Ya, yang kemarin adalah tentang kita membahas tentang pekerjaan kelompok ya. Kita bahas. Nah, terus kita masuk ke halaman 28 yang bagian bawah, hikmah memahami al-khaliq. Oke. Yang pertama yaitu perilaku bersyukur. Bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, juga syukur juga berarti merasa beruntung atau merasa lega atau senang ya. Jadi kalian ketika senang itu berarti bersyukur ya, mendapatkan nilai, mendapatkan teman yang soleh, mendapatkan orang tua yang soleh yang baik sama kalian, harus bersyukur ya. Kalian bersyukur, kalian bersenang dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah menerangkan tentang syukur dalam Al-Qur'an. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kutambah nikmat padamu, dan jika kamu mengingkari atau tidak bersyukur maka sesungguhnya azabku sangatlah berat ya. Jadi Allah itu marah sama orang-orang yang tidak bersyukur ya. Oke. Nikmat jasmani atau fisik
Nikmat fisik adalah suatu kenikmatan yang dirasakan oleh tubuh kita. Contohnya seperti nikmat sehat. Ya, itu sehat itu merasa bersyukur karena masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di rumah sakit, banyak orang-orang yang sakit, yang tidak bisa berjalan, tubuhnya lemas. Ya, kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan apa caranya juga? Cara bersyukur juga dengan cara apa? Melakukan protokol kesehatan sehari-hari, menjaga tubuh kita, makan makanan yang sehat, ya, seperti itu, berwudu agar dijauhkan dari bakteri-bakteri, ya. Itu termasuk bersyukur karena menjaga diri kita agar tetap sehat. Oke? Yang berikutnya, nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat yang dirasakan oleh roh atau jiwa kita. Contohnya nikmat jiwa, yakni nikmat ilmu pengetahuan, ya. Kalian masih diberi Allah rezeki sehingga kalian dapat bersekolah, ya, sampai sekarang. Itu juga harus kita syukuri, ya. Di luar sana banyak orang-orang yang ingin bersekolah tapi tidak bisa, ya. Ya, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersyukur dengan hati dan perasaan, yaitu dengan mengakui bahwa hanya Allah sang pemberi nikmat. Contohnya, menghindari perilaku buruk yang dibenci manusia dan Allah Subhanahu wa taala, seperti kikir, riya, fasik, mungkar, keji, dendam, sombong, takabur, munafik, dan lain-lain. Itu harus kita tinggalkan, ya. Kita tidak boleh sombong, ya. Di sekolah sama teman-teman kita tidak boleh sombong, ya. Kita harus berbagi, kita harus ramah sama teman, sopan sama guru, berbakti sama orang tua, ya. Itu perilaku yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang berikutnya, kedua, hati selalu ingat, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat mati, ya. Nah, Allah juga sayang kepada orangnya yang apa? Selalu berzikir, ya. Zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, selalu berzikir, ingat kepada Allah, ya. Itu Allah sangat menyukainya. Dan ingat mati. Kenapa ingat mati disukai? Karena kita semua itu akan mati. Ketika kita ingat mati, maka kita otomatis akan ingat Allah, sang pencipta kita. Jadi kita ketika ingat Allah, ketika kita selalu mengingat mati, maka kita akan meminimalisir, bahkan kita tidak akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, ya. Itulah maksudnya kenapa kita harus mengingat mati. Yang B, bersyukur dengan mulut atau ucapan, yaitu mengungkap secara lisan, menceritakan nikmat yang didapat dengan cara terbiasa membaca Al-Quran atau tadarus, ya. Bersyukur dengan ucapan itu biasanya dengan apa? Bertadarus, itu termasuk bersyukur, ya. Berzikir, ya, membaca Al-Quran itu bentuk nikmat kita atau bentuk implementasi kita dalam bersyukur, ya. Selalu ingat Allah dengan berzikir, ya kan? Dan kemampuan kita berada seperti tahlil, tahmid, istighfar, hauqala, takbir, tasbih, dan lain-lain, ya. Baca la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pokoknya terus berzikir, ya. Berarti itu bentuk bersyukur kita melalui ucapan. Bersyukur dengan amal perbuatan, yakni beramal dengan ketaatan kepada Allah, seperti melakukan ibadah sholat 5 waktu dan puasa, ya. Jadi itu amal dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan amal perbuatan itu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintahnya. Terus bersyukur dengan harta benda adalah dengan mengeluarkan harta kepada mereka yang membutuhkan, ya. Kita bersyukur telah diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah dan segitu banyak, maka bentuk syukur kita itu memberi kepada orang yang membutuhkan, ya. Itu termasuk bersyukur melalui perbuatan atau dengan harta, ya. Yang kedua, suka membantu orang lain, ya. Orang yang meyakini bahwa Allah Maha Pencipta dan selalu bersyukur dengan segala keadaannya dan akan membantu orang lain yang kesulitan, ya. Itu termasuk
orang yang bersyukur, sering membantu orang lain, ya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menzolimi orang lain. Oke, yang berikutnya yang terakhir adalah menjaga dan melestarikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di halaman 31. Ya, orang yang beriman kepada Asmaul Husna yaitu Al-Khaliq akan menjaga alam dengan baik. Ia akan mencegah alam dari kerusakan dan kepunahan alam, tidak rakus terhadap harta serta suka berkasih sayang dengan sesama, ya. Jadi yang tiga ini adalah implementasi kita terhadap lingkungan, ya. Lingkungan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu termasuk perilaku bersyukur, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus menjaga, ketika kita punya tanaman kita siram, kita punya kucing, punya ayam, punya burung, kita kasih makan, ya. Menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga kasih sayang terhadap sesama, sama teman, sama orang tua, sama guru di kelas, sama kakak, sama adik, ya. Kita harus sayang semuanya. Jadi itu termasuk iman terhadap Asmaul Husna yang Al-Khaliq, ya, atau Allah Maha Pencipta. Oke, itu saja dari Ustaz Abdul. Terus nanti tugasnya akan Ustaz kirim, ya. Tugasnya menulis kembali, ya, dan juga jangan lupa terus belajar, ya, baca-baca di buku ini. Kalau enggak, boleh dibaca-baca di halaman 32, ya, ujian kompetensinya. Nanti di situ akan poin 1 sampai 10 itu akan acak, pokoknya soalnya itu, ya. Pekan depan kita ulangan harian, oke? Mohon maaf kemarin Ustaz tidak kirim video karena ada Maulid, ya, karena kemarin libur panjang, ya, 3 hari, oke? Itu saja dari Ustaz Abdul. Tetap semangat, jangan lupa pekan depan kita ulangan, ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Selalu menjaga protokol kesehatan, ya, seperti yang diajarkan tadi di buku Al-Khaliq, ya. Bentuk bersyukur kita adalah kita diberi kesehatan dan juga kita harus menjaganya, ya, agar kita tetap sehat. Pakai masker, cuci tangan sebelum makan makanan yang sehat, ya. Nah, oke, itu saja dari Ustaz Abdul. Tetap belajar, selalu berbakti kepada orang tua di rumah, ya, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijumpakan kembali di SDT Nurul Hikmah dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus-virus berbahaya yang sedang melanda ini, dan semoga Allah lekas mengangkat virus ini dari muka bumi dan sehingga kita dapat berjumpa kembali di SDT Nurul Hikmah. Oke, itu